Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Kur. Kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang acara kedua dari praktikum konservasi, yaitu acara Lamun. Tapi sebelumnya, kayaknya sama ya dari video yang kemarin. Jadi kita ganti dulu, oke? Ya. Jadi teman-teman, aku di sini bakal jelasin pertama-tama itu alat dan bahan apa aja sih yang bakal kita gunain, terus cara kerjanya tuh gimana sih, kayak gitu. Oke teman-teman, langkah pertama yaitu kita harus menentukan titik pengamatan atau lokasi pengamatan untuk kita menggelar transek. Jadi biasanya ketika kita akan melakukan penelitian dan harus mendapatkan sampel dalam satu wilayah tersebut, kita dapat menggunakan arah mata angin sebagai titik sampel tersebut. Misalkan dalam satu wilayah kita harus mengambil seluruh sampelnya, maka kita bisa mengambil titik pengamatan pada bagian utara, selatan, barat maupun timur dari wilayah tersebut. Langkah kedua yaitu kita harus menggelar transek pada titik pengamatan. Berdasarkan LIPI 2014, yaitu Panduan Monitoring Lamun, kita menggelar transek sepanjang 100 meter dari garis pantai. Anggaplah ini kita menggelar transek sepanjang 100 meter. Teman-teman, setelah kita menggelar transek dengan ukuran panjang 100 meter, maka kita dapat melakukan pengamatan menggunakan plot kuadrat, yaitu dengan ukuran 50 x 50 cm. Oh iya, sebelumnya kita menggelar transek ini dari titik pasang surut air laut ya. Jadi kita menggelarnya lurus sampai ke arah lautan, seperti itu. Nah, plot ini digunakan untuk mempermudah kita ketika pengamatan. Jadi nanti kita meletakkan plot ini pada meter ke 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya hingga 100 meter, seperti itu. Oke teman-teman, langkah pertama yaitu kita harus menentukan titik pengamatan atau lokasi pengamatan untuk kita menggelar transek. Jadi biasanya ketika kita akan melakukan penelitian dan harus mendapatkan sampel dalam satu wilayah tersebut, kita dapat menggunakan arah mata angin sebagai titik sampel tersebut. Misalkan dalam satu wilayah kita harus mengambil seluruh sampelnya, maka kita bisa mengambil titik pengamatan pada bagian utara, selatan, barat maupun timur dari wilayah tersebut. Langkah kedua yaitu kita harus menggelar transek pada titik pengamatan. Berdasarkan LIPI 2014, yaitu Panduan Monitoring Lamun, kita menggelar transek sepanjang 100 meter dari garis pantai. Ini kita menggelar transek sepanjang 100 meter, seperti ini. Jadi teman-teman, setelah kita menggelar transek dengan ukuran panjang 100 meter, maka kita dapat melakukan pengamatan menggunakan plot kuadrat, yaitu dengan ukuran 50 x 50 cm. Oh iya, sebelumnya kita menggelar transek ini dari titik pasang surut air laut ya. Jadi kita menggelarnya lurus sampai ke arah lautan, seperti itu. Nah, plot ini digunakan untuk mempermudah kita ketika pengamatan. Jadi nanti kita meletakkan plot ini pada meter ke 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya hingga 100 meter, seperti itu.
Kemudian peletakan plot tidak sembarangan ya teman-teman. Dari panduan monitoring lamun tersebut sudah dijelaskan bahwa kita mengamati lamun pada sisi kanan dari transek tersebut. Jadi kita berjalan melalui sisi kiri transek supaya lamun yang kita amati itu tidak rusak atau tidak terinjak seperti itu ya. Jadi teman-teman, ketika kita menggelar transek, kita juga jangan lupa untuk mencatat titik dari masing-masing ujung transek tersebut. Pencatatan dapat dilakukan dengan GPS pada titik ke 0 meter dan 100 meter. Jangan lupa juga untuk mencatat pada tabel hasil pengamatan. Atau kalian juga bisa mengambil gambar GPS ketika dia sudah menunjukkan titik koordinat pada masing-masing titik transek tersebut. Jadi teman-teman, ketika kalian mengikuti praktikum acara lamun ini, kalian harus mengetahui apa aja sih jenis lamun yang ada di Indonesia. Tetapi ketika kalian bingung mau mencari referensi di mana, kalian bisa mendownload buku panduan monitoring lamun dari LIPI tahun 2014. Di situ sudah ada lampiran yang berupa panduan untuk jenis lamun yang ada di Indonesia seperti itu. Untuk ketika kita pengamatan, kita harus mengetahui jenis lamun, lalu tegakan lamun per spesiesnya ada berapa, serta persentase penutupan lamun seperti itu. Untuk tegakan lamun per spesiesnya, kalian bisa melihat contoh seperti ini. Jadi contoh ini ada satu tegakan lamun ya. Jadi ketika kita mengamati lamun, kita bingung menghitung berapa sih jumlah tegakannya, nanti kalian bisa melihat dari batangnya aja. Nanti ada satu batang yang mencuat seperti itu, nanti kita hitung satu tegakan lamun. Kemudian untuk persentase dari tutupan lamun sendiri kita hitung dari subplot. Jadi ini plot ini akan dibagi menjadi 4, subplot 1, 2, 3, dan 4. Nah, masing-masing dari plot kecil ini nanti akan dihitung tutupan lamunnya ada berapa persen. Jadi menurut LIPI juga 2014 itu ada 5 kriteria, yaitu 0% itu karena sama sekali tidak ada lamun, lalu 25% itu seperempat lamun pada plot, lalu 50% itu ya 50% dari plot kecil itu, lalu 75 itu 3/4-nya, dan 100 ketika lamun itu menutupi seluruh bagian plot. Oke teman-teman, jadi ketika kalian sudah menyelesaikan pengamatan lamun pada transek pertama, kita akan membuat transek kedua, yaitu dengan jarak 50 meter dari transek pertama. Pada transek kedua, kita juga akan mencatat koordinat pada titik 0 meter dan 100 meter. Begitupun nanti pada transek ketiga. Jarak transek kedua dan ketiga juga 50 meter. Maka dari itu, metode ini dapat disebut sebagai metode transek kuadrat seperti itu. Oh iya teman-teman, fungsi dari kamera underwater ini kita gunakan ketika kita mengamati jumlah tegakan lamun, spesies lamun, maupun persentase penutupan lamun. Jadi kita harus melakukan dokumentasi agar kita nanti ketika membuat laporan, kita mendapatkan hasil yang akurat gitu loh, ada bukti nyatanya. Selain itu, fungsi dari foto-foto ini juga untuk mengidentifikasi tutupan lamun ketika kita lupa untuk menghitungnya. Oke? Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengamati parameter fisika berupa suhu air dan suhu udara menggunakan termometer. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan penggunaan termometer ini. Jadi teman-teman, untuk penggunaan di udara, kita akan memegang ujung atas yang ada talinya itu
di udara dan didiamkan selama kurang lebih 3 menit supaya angka tersebut konstan. Ketika sudah konstan, kita bisa mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Begitu pula pada pengukuran suhu di air. Jadi termometer ini kita celupkan ke dalam air dan didiamkan selama kurang lebih 3 menit agar suhunya itu konstan. Ketika konstan, kita bisa mencatatnya di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita akan mengamati jenis substrat apa yang ada pada setiap lot. Karena lamun itu dapat tumbuh di berbagai substrat, misalnya di berpasir, lumpur, maupun pecahan koral, dia bisa tumbuh subur, tetapi tergantung jenisnya. Setelah kita mengamati parameter fisika, lalu kita sudah mengamati juga substrat apa yang ada, jenis lamunnya, berapa tegangannya maupun persentase penutupannya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengambil sampel air untuk dibawa ke laboratorium. Jadi kita menggunakan botol sebagai wadah sampel air tersebut. Botol ini akan kita masuki air sampai penuh, lalu kita tutup dan kemudian kita beri label. Jadi nanti di label tersebut ada keterangan stasiun keberapa, lalu plot keberapa pada meter keberapa, seperti itu. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan praktikum acara lamun, kita mendapatkan beberapa data, yaitu stasiun, plot, persen penutupan, lalu jenis lamun itu ada apa aja, terus ada suhu air, suhu udara, salinitas, pH. Lalu data ini akan kita olah, yaitu kita akan menghitung frekuensi, terus frekuensi relatif, densitas relatif, dominansi relatif, sehingga kita akan mengetahui indeks diversitas dari penutupan lamun tersebut. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian apa yang bisa aku sampaikan pada acara lamun kali ini. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi asistennya langsung ya. Soalnya beliau yang lebih memahami tentang lamun ini. Cukup sekian, bye-bye. Yang mana kita harus mendapatkan